Maaf ya, jadi tadi terlambat masuk karena ada beberapa kegiatan mendadak dari pihak lembaga, jadi dimulainya telat setengah jam, jam 5. Jadi langsung mulai aja ya. Pertama perkenalkan dulu, nama kakak Juan Mikael Simatupang. Kakak sekarang Praja IPDN Angkatan 33 dan sekarang asal pendaftarannya dari Kalimantan Timur. Mungkin ada yang dari Kalimantan Timur sini. Eh, untuk kenal dari Kejar Edukasi ini, saya kakak dulu alumni dari Kejar Edukasi tahun 2021. Tapi waktu itu karena awalnya ngejarnya itu ngejar STAN karena STAN waktu 2021 pakai UTBK, lolos di UTBK-nya, masuk di SKD-nya, gagal di perankingan SKD. Di tahun 2022 coba lagi, lanjutnya pilih haluan ke IPDN, nyoba iseng-iseng lah, nggak tahu, kayak pengen nyoba aja, pengen coba sama nggak sih, kata soal SKD-nya juga sama, dan alhamdulillah puji syukur bisa lolos sampai diterima jadi Praja IPDN Angkatan 33. Mungkin sedikit perkenalan dari kakak, kalau ada yang mau ditanyakan tentang perkenalan silakan di chat aja di kolom chat biar nggak ribut, sambil saya share screen ya. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Apakah kelihatan atau tidak? Di chat aja. Dari M. Muldan. Kak, kalau domisili Cianjur daftarnya gimana? Daftarnya eh mungkin dijawab setelah soal dulu kali ya. Untuk perkenalan aja dulu. Tanya tentang perkenalan, setelah ini ditanyakan lagi setelah selesai dari sesi ini. Kak Nilna Fauzia, Kak punya pacar nggak? Belum. Kak Hana Cahya, Kak Solstan dan IPDN mirip nggak? SKD-nya mirip, tapi untuk jenjang seleksinya itu beda-beda ya. Kayak tes kesehatannya ada 2 kali. Kalau untuk IPDN, kalau STAN hanya sekali. Terus psikotesnya kurang lebih sama. IPDN dia belum level STAN sepertinya psikotesnya dia belum level. Kalau SKD-nya sama kok. Rata-rata hampir semua kedinasan tuh sama. Kelihatan. Kak, IPDN sama aptanya gimana? Nanti lagi ya setelah selesai. Ada soal nanti tanya-tanya tentang seputar tes-tes. Saya sebutkan. IPDN Poltekim sama-sama. Sama untuk subtesnya sama, tapi soalnya jelas diacak. Kak, tes fisik banyak nggak Kak? Nanti. Sama tesnya apa? Nanti ya. Dan itu masih coba nggak? Nanti lagi. Aja 2 soal Kak. Oke. Kak, IPDN nanti lagi ya. Seperti itu Kak. SKD-nya nanti lagi saya ceritakan di ujung. Jadi kita lanjut soal aja dulu ya, percepat singkat waktu. Karena kakak di sini jam 6.30 itu sudah mulai upacara makan malam. Kalau telat bisa ini. Jadi harus kejar waktu juga. Kegiatan cukup padat kalau tingkat 1 ini. Kak, rekomendasi belajar SKD di mana? Belajar SKD ya dikejar edukasi dong. Gimana lagi? Semangat Kak. Oke, lanjut. Nomor 1, kita sekarang belajar tentang salah satu subtesnya itulah TKP atau tes kepribadian. Apa? Tes karakteristik pribadi. Sorry. Tes karakteristik pribadi. Jadi ada beberapa subtes yang dikeluarkan di tahun ini. Itu sebenarnya sih kurang lebih sama seperti tahun jadi 2008. Tapi kalau kebanyakan tahun ini itu tentang lebih ke penalaran dan soalnya itu panjang-panjang. Panjang-panjang kita diajak untuk bernalar dan jawabannya juga mirip-mirip ya, sama. Cuma bedanya lebih panjang dari tahun sebelumnya. Dari nomor 1 ya, ketika seorang mahasiswa hendak mengajukan beasiswa dan teman Anda bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan persyaratan, termasuk memeriksa judul proposal penelitian diajukan sebagai syarat pemberian beasiswa, namun teman Anda lelah setelah membeasiswa banyak siswa.
Ada juga sibuk memeriksa data siswa yang ingin memproses bukti pendaftaran. Sikap Anda A, B, C, D, E. Coba dibaca dulu. Nanti langsung coba di chat, dijawab. Menurut teman-teman sekalian ini jawabannya apa? C, C, E, D. C, C, D, E. Ada 3 nih. C, C, D, E. C, C, D, E, A. Wih, kok banyak banget. Jawabannya A, B, C, D, E ada semua. C, D, A. Yo, lagi, lanjut. Sebentar ya, saya pause share-nya. Sebentar. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Lanjut. Sorry, tadi share screen-nya saya tunda. Lanjut. A, E. Oke, baik, langsung aja ya. Di sini kan dijelaskan kalau ketika seorang mahasiswa hendak menjadi siswa, teman Anda bertanggung jawab memeriksa. Kita lihat dulu ini masuk di aspek mana? Aspek yang ingin dicari di TKP-nya ini mana? Kalau tahun kemarin itu yang keluar tuh jejaring kerja, radikal, dan juga sosial budaya. Jadi kita kalau TKP ini nggak ribet ya, cuma latihan soal, dan sesuai dengan tesnya. Nomor 1 ini masuk dalam subtes tentang pelayanan publik karena kita diajak untuk melayani orang banyak. Untuk jawaban yang poin paling tinggi itu adalah nomor D, melapor kepada atasan apakah Anda bisa menggantikan tugas teman Anda. Karena ini pelayanan publik dan ini sebuah organisasi yang punya pemimpin, punya jajaran, punya sebuah regulasi lah. Jadi bagaimanapun kita harus mematuhi regulasi tersebut, nggak bisa semena-mena kita tiba-tiba ambil alih pekerjaan teman, ambil alih pekerjaan yang memang bukan punya kita tanpa seizin dari atasan. Jadi sebenarnya itu melanggar SOP yang ada ya. Kecuali darurat dan emergensi yang membutuhkan pelayanan seperti itu, oke, langsung set ambil. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, melapor kepada atasan apakah Anda bisa menggantikan tugas teman Anda atau melakukan hal lain. Ada yang ingin tanyakan? Untuk nanti poin-poin setiap option nanti dikasih sama admin ya. Pembahasan soalnya nanti juga dikasih sama admin sama soalnya. Nanti minta aja di grup nanti admin. Kakak admin sudah ada soal. Ada yang ingin tanyakan? Lanjut nomor 2. Apabila ada mahasiswa agak panjang juga. Kasih waktu 2 menit. 2 menit cukup. Saya sambil cas juga. Langsung dijawab aja kalau sudah dapat jawabannya di kolom chat. Oke, B, 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 A, B, 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 C. Oh, ada C juga. Ada A lagi. Oke. Ada mahasiswa yang protes karena nilai di luar, mereka datang kepada Anda sebagai bagian dari akademik.
namun ternyata bukan Anda yang memasukkan nilai tersebut, melainkan pasangan Anda sedang cuti beberapa hari ke depan. Aspek yang diinginkan dari soalnya apa? Untuk aspek-aspek nanti deh di pertemuan selanjutnya saya coba kasih tahu tahun ini yang keluar tuh aspek di TKP-nya. Oke, jadi untuk jawaban yang paling tinggi adalah A. Hubungi teman Anda yang cuti dan mengatakan bahwa Anda meminjam berkas nilai mahasiswa untuk diperbaiki. Dan yang dinilai adalah aspek pelayanan publik kembali, karena kita melayani publik, melayani orang lain untuk mendapatkan apa yang sebenarnya mereka dapatkan, kan. Tapi karena ada suatu kendala, bagaimana kita mengatasi kendala itu diinginkan di soal ini. Karena rekannya kerja selama beberapa hari, sehingga nggak mungkin dong kalau dia butuh cepat, kembali datang datang ke tempatnya hanya karena masalah ini. Jadi kita dituntut untuk bisa mengambil pekerjaan itu, tapi dengan tidak melewati, tidak apa namanya itu, tidak sopan lah, langsung ngambil set tanpa izin, kan itu nggak etis dalam dunia etik kerja. Kita ini pokok ya. Jadi TKP ini kita cari bagaimana kita posisikan kita sudah kerja ya, kode etik kerja. Kita itu mencari orang-orang yang memang siap kerja sebenarnya, sudah siap, pola pikirnya sudah pola pikir kerja. Jadi nggak bisa kayak semena-mena, nggak ada aturan, nggak ada ini, itu salah pasti jawabannya itu poinnya. Jadi kita memang harus hubungi. Nah, ini jelas lah soalnya lah. Ada yang tanyakan nggak? Nggak melapor ke atasan dulu, Kak. Kalau melapor ke atasan, nah kalau kita melapor ke atasan, ini sifatnya kembali ke sifatnya lagi kan. Kita lihat dari soal sangat brutal karena sedang segera direvisi karena ingin mengurus pencairan beasiswa. Kita kembali lihat kalau urgensi atau emergensi, jawaban nomor 2 tadi jawabannya A. Kalau urgensi atau emergensi dan memang ini bukan suatu hal yang memang harus butuh izin atasan ini kayak nomor 1 ini apa? Nah, nomor 1 kan kayak sebuah tanda tangan ya, sebuah kelengkapan persyaratan yang memang itu dibutuhkan, memang kayak penting lah istilahnya. Kalau pentingnya buat lembaga tersebut, memang butuh. Kalau nomor 2 ini kan KHS-nya memang sudah jadi, tapi KHS-nya tinggal dikasih gitu, cuman nggak ada. Nah, jadi dan juga butuh waktunya itu singkat, emergensinya itu sih yang jadi perlu melaporkan atasan itu, Pak. Tergantung sikon benar. Tricky. TKP ini sangat-sangat tricky. Kalau kamu ragu, dah, benar. Pikiran tuh ini kayaknya benar deh, ini benar. Ujung-ujungnya lanjut nomor 3. Ada terlibat dalam proyek penelitian. Oh ya, ini soal-soal kemarin ini aku ambil ini susun dari soal-soal yang kemarin aku dapatin ya, aspek-aspeknya aku coba baca dan memang mirip, jadi aku masukin ke sini. Jadi memang ada soalnya memang hot gitu ya. Lanjut, saat Anda terlibat dalam proyek penelitian dosen yang namanya dikti, ternyata di pengumpulan dua ada
Oke, baik sudah. Iya, nggak ada suaranya saya mute. Lanjut. Jawabnya C. Mencari kesum- Jelas ya, Om C. Kenapa? Karena ini jari yang mana? Oke, ada yang tanyakan nggak? Aduh, aduh, aduh. Oke. Putus. Saya coba ganti jaringan ya. Oke. Cek, 1, 2, 3, cek, cek. Sudah bagus ya. Jelas. Oke, jelas. Lanjut. Kalau ada suara-suara agak-agak suara masuk bocor itu karena memang lagi di Wisma ya, lagi di Wisma. Jadi ada teman-teman. Biasalah. Tapi kalau jelas, oke lanjut jelas. Nah, ulang ya nomor 3 jawabannya tadi adalah C. Kenapa? Ya karena kalau yang dinilai kan aspek jejaring kerja ya, bagaimana kita menyikapi kalau ada orang yang malas, kita semangatin, ada yang kendala kita bantu, seperti itu. Untuk mencapai tujuannya itu pengumpulan data. Tanyakan nomor 3, biar banyak waktu kita untuk tanya jawab. Lanjut. Halo, suaranya ada nggak? Lanjut. Nomor 3 jawabannya C. Lanjut. Nomor 4. Yuk, 1 menit, 2 menit cukup. A. Kenapa dia jawab B ya? Tadi aku aja yang kerjain anjing. A. Kalau nomor 4 itu jawaban benar adalah A. Yang B itu kurang tepat. B itu poinnya 2. Tadi yang jawab B siapa ya? Itu untuk latihan lagi ya. Nomor 4 nih yang aspek nilai adalah teknologi dan informasi. Udah jelas kan disampaikan, jelas banget tertulis. Grup WhatsApp kalau dibagikan lewat grup WhatsApp, terdownload lah videonya. Video terdownload, video data gigabyte, data HP, memorinya penuh. Ujung-ujungnya kan tidak efektif lah. Mereka nggak bisa download karena penuh katanya. Jadi bagaimana caranya? Ya karena problemnya memo penuh. Jadi caranya dengan diupload di YouTube maupun media-media lain yang memang tanpa memerlukan memori di dalam. Benar, jawabannya A. Lanjut. 1 menit, 2 sekali baca, kalau baca berkali pasti.
Oke, B E A. Ada yang jawab A. Oke, B. Ya, oke, sudah. Jawaban yang benar adalah B. Poinnya itu 4. B poinnya 5 ya. Kenapa B? Karena di sini tuh kita lihat waktunya, jangka waktunya. Kalau kita ikut pelatihan menampilkan infografis, menarik dan data optimalisasi media sosial butuh waktu berapa lama? Pasti butuh waktu lebih lama dibandingkan meminta bantuan teman yang bisa untuk mengajari Anda membuat infografis yang menarik. Kalau kita minta bantuan teman, kan ini waktunya kan lebih singkat ya. Dibanding kita ikut pelatihan itu bukan waktu berapa lama. Putus-putus lagi kah? Iya benar, B jawabannya. Ini memang agak tricky lah, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Lanjut ya, ada pertanyaan nggak untuk nomor 5 ini? Masih ada 10 soal lagi nih. Ada lanjut, gas. Lanjut. 1 menit, 2 menit. Oke. C. Ayo, CKD, DKC. Berhenti mengikuti kajian dan melapor polisi, memilih berhenti mengikuti dengan alasan sibuk kampus. Saya kasih clue ya, kalau C ini kamu menolak radikalnya, tapi kamu melaporkan kepada polisi. Maksudnya ini kamu tegas. Kalau D, kamu memilih berhenti, berarti nggak ikut radikalnya, tapi kamu dengan alasan yang halus. Gimana? Ini kamu sama seniormu loh, senior kampus. Berarti D, Kak. Ayo, DKC. A. Enggak, jangan. A kan, kalau A ini poinnya ini bisa, tapi A poinnya 4. D atau C? Jawabannya adalah D. Memilih berhenti mengikuti dengan sibuk di kampus. C poinnya 2. Kenapa? Karena ini kan pertama ini seniormu dan ini masih bersifat mengajak kamu untuk mengikuti ajaran radikal. Banyak banget di soal tahun ini itu hampir 10 lebih soal tentang radikal dan begini sudah coba pertanyaannya. Kita dilema memang antara milih lapor atau kita tolak dengan bahasa yang halus. Ya kan, benar kan? Ya benar, kemarin juga dapat kayak gini ya. Dilema lah, mau bikin yang alasan secara halus atau kita pleng langsung lapor ke polisi. Tapi menurut kakak, ini kan senior nih. Kalau poin A itu jawabannya 4, poinnya 4. Nah, jadi yang D ini kita, kalau kakak sih kemarin karena sudah tahu ada beberapa FR atau kayak bisikan-bisikan gitu tentang soal-soal radikal, karena kakak di SKD itu urutan hari ke 2 dari terakhir lah. Jadi ada beberapa bisikan mana yang dan memang benar kita disarankan untuk tidak langsung melapor polisi. Disarankan untuk tidak melapor polisi terlebih dahulu karena ini tidak ada sifat yang mengancam kitanya ya. Jadi nggak ada sifat kamu diancam, kamu harus ikut ini paksaan gitu, nggak ada. Jadi dan juga dia seniormu, di seniormu
Jadi alangkah baiknya kita coba dengan cara halus terlebih dahulu. Gitu. Lebih ke ya tricky lah. Saya juga memang harus latihan jelasinnya. Paham nggak? Ada yang tanyakan coba? Coba tanya aja deh. Saya kurang paham. Yang benar deh, memilih berhenti mengikuti alasan sibuk di kampus. Kita menolak dengan cara yang halus. Yo, poin yang A 4, poin D 5, poin C cuma 2. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, silakan. Batasan mana? Batasan mana ketika kamu diancam dibunuh, diancam disiksa, diancam yang merugikan kamu sendiri. Dia kan hanya sebatas mengajak ya. Kamu mau silakan, kamu tidak mau silakan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bahasa halus atau tek polisi. Berdasarkan pengalaman kakak lapor polisi itu tegas itu kalau belum ada mengancam poinnya rendah. Jadi untuk sementara kita ikuti alurnya dulu dengan cara bahasa halus. Langsung jawab ya kalau soal nomor 7. B. Oke, jawaban semua menjawab B. Gak ada yang lain kah? Gak ada yang misal C mungkin, D mungkin, atau B. Ayo. Jawaban yang benar adalah B. Benar, C terlalu lancang. B. Karena kita butuh WiFi, kita datang ke fasilitas pemerintah, dan tentu saja datangnya baik-baik ya dengan izin terlebih dahulu untuk mengakses internet. Karena memang kan di situ kan terbatas internetnya kan. Bagaimana kita bisa tetap profesional, kita tetap bisa memberikan apa yang menjadi tugas kita, tapi meminjam fasilitas pemerintah dengan izin. Jelas lah ini nomor 7. Ya, ada pertanyaan nggak? Lanjut. Lanjut. Ade Muhammad Ridho Petalo. Dari mana ini? Lanjut, lanjut. Nomor 8, 1 menit. 2 menit, gas. Langsung jawab. Rata-rata jawab A ya. Ada yang C, ada yang E tadi di awal. A, C, atau E. Kalau E, urgent soalnya. Oke, boleh lanjut, lanjut. A, oke, oke, oke. Jawaban yang benar adalah A. Kenapa? Karena dibilang udah jelas ya di soalnya. Email Google-nya sedang error istilahnya. Mencegah, pernah nggak sih mencegah dikirim kayak not responding atau gimana gitu kan? Kan error tuh emailnya tuh biasanya tuh. Entah karena internet atau apa. Bagaimana kita menyikapinya? Kan nggak cuma Gmail. Telegram, WhatsApp, medsos lainnya. Sudah lebih benar kan? Kalau
Kalau C, mencari sinyal yang bagus dan mengirim data. Permasalahannya kalau di data, kalau permasalahannya itu di database Google-nya yang error, nah nggak menyelesaikan masalah tuh. Yang E juga memperbaiki aplikasi dengan layanan yang bisa diterima Google agar bisa dikirim. Kurang tepat. Ini rancu E ini. Ya, lanjut. Ada pertanyaan? E poinnya berapa? E poinnya 3. C poinnya 4. Lanjut. Silakan. Langsung dijawab aja kalau sudah. A, B, A, B, A, B, A, B. Antara dua itu ya. Apa ini? A, K, B. A dan B ada jawaban yang benar. Dan poinnya itu 4 dan 5. Mana yang 4, mana yang 5. Ayo. Ayo, ini jawabannya ini tricky nih. Oizira AP, benar. Soalnya daerah terpencil. Jawabannya adalah B. B5A4, benar. Kan daerah terpencil ya. Kalau daerah terpencil tuh jelas fasilitas juga minim. Kalau kita memanfaatkan yang telah di sekolah, justru pelatihannya ini nggak maksimal. Karena fasilitasnya cuma ada di sekolah. Kalau kita menyediakan yang pelatihan yang menunjang, otomatis ada pengadaan kan. Ya, oh iya ya. Iya, iPhone. Siapa iPhone? Ada yang mau ditanyakan nggak? Baca soalnya itu sekali tapi langsung paham. Kalau berulang kali pun bisa nih bukan persepsi dan ngabisin waktu. Latihan soal. Kalau mau lebih anu latihan soal. Jawabannya apa? Jawabannya B. Kenapa kita pertanyaan menunjang? Karena dia masih daerah terpencil dan bisa dibuat kesimpulan kalau fasilitasnya juga minim kan. Tips biar baca soal sekali langsung langsung paham Kak. Tipsnya perbanyak perbanyak latihan soal. Latihan soalnya itu jangan yang keluar dari subtes. Kayak memang subtes tahun ini tuh radikal, ini. Cet, itu aja terus latihan. Dan ingat habis itu langsung lihat pembahasan soal. Lebih baik baca dari soal atas. Iya, lebih baik baca soal dari atas atau bawah. Tergantung, kamu latihannya mau dari atas atau dari bawah. Ini nanti deh, di akhir deh, kalau mau tips and triknya itu. Nanti tanyakan terakhir. Ya, kita habisin dulu waktunya ini udah 34 ntar lagi ya. Lanjut. Silakan yang mau menjawab, langsung dijawab. 1 menit cukup.
C atau sama pembahasannya nanti di grup. Ayo C atau E. C atau E kembali lagi. C atau E ini ada jawaban dengan poin nomor 4 atau poin 4 atau poin 5. Mana nih poin 4, poin 5? C atau E? Ayo C atau E. Melakukan pelatihan, menghubungi Anda. Laporannya nggak dibawa. Ini aspeknya profesionalisme. Mana nih yang lebih cepat nih? Clue deh, clue. Mana yang lebih cepat? Bertanya kepada rekan kerja atau di grup? Di grup. Bukan bos. Lebih cepat mana nih? Lebih cepat kita langsung ke rekan kerja yang memang dia sudah tahu lokasi file drive-nya, dia tinggal kirim atau ke grup. Masih nanya siapa yang masih memiliki laporan. Kalau rekan kerjanya slow respon nggak cepet gimana? Cepet harus cepet. Jawabannya adalah C. Bertanya kepada rekan kerja terkait dengan laporan mintanya mengirim melalui email Anda. Tanya satu-satu lama. Iya, langsung personal ke rekan kerja. Yang E poinnya 4, yang C jawabannya 5. Benar, di telepon boleh, diapain boleh. Fokus ketek satu grup, ke satu si PC, private chat. Kita pasti tahu. Kita lihat soalnya. Soalnya kan bertanya kepada rekan kerja terkait draft laporan dan memintanya mengirim melalui email kepada Anda. Memintanya mengirim melalui email kepada Anda. Kan pasti rekan kerjanya ini apa ya? Pasti punya lah. Itu pertanyaan di luar sih, luar kayak mengada kira-kira ini begini enggak. Sesuaikan aja lah sama jawabannya. Rekan kerjanya sudah pasti tahu, sudah pasti sih harusnya. Kalau lama. Belum tentu semua grup itu punya, semua orang yang di grup itu punya draftnya. Nunggu orangnya itu on, mending langsung telepon, mending langsung benar, paling cepat. Ya, lanjut. 11. Waduh, ini kayaknya kepotong 11. Kita kecilin dulu ya. Maghrib ya, kita percepat. Biar nggak sempat maghrib. B. Siapa tahu dia mau tulis jawaban, kenapa jawab B? Singkat aja. Aspek yang dinilai adalah sosial dan budaya. Oh, di sini udah maghrib. Oh iya, aku di Sumedang waktunya WIB. Oke deh, percepat deh. Kalau memang mau menyesuaikan aja. Soalnya kan jadwalnya sampai jam 6 ya, jam 6 WIB. Karena memang udah tadi agak telat karena kegiatan. Jateng hampir maghrib. Banyak nih teman-teman ini dari Jateng nih, satu Wisma. Jatim enggak? Nanti ya. Jadi B apa? B ya, benar jawabannya B ya. Mengajak berbicara soal istri keluarganya untuk kemudian diambil jalan tengah dengan tetap mempertahankan tradisi namun disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kenapa? Gak jelas. Tradisi tetap dihargai. Tapi memang gak harus tradisi itu mewah-mewah. Kan gak ada ketentuannya itu harus mewah-mewah, harus begini, harus begitu. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dari dana kita. Pokoknya tradisi tetap berjalan, kita nggak keberatan. Kita nggak ngikat perut banget, kita nggak sampai. Tradisinya nggak salah, Kak. Karena nilai sosial budaya sih selama nggak, nanti ada gidrep, nggak ada. Tradisinya nggak salah sih. Namanya memberikan alat-alat elektronik gitu oleh para perampok ini, maksudnya ini kiasan. Kiasan tuh kayak orang-orang itu sudah beli-beli pura-pura pakai, menjadikan barang itu sebagai hasil rampokan, dikasih, nggak dirampok kejahatan, enggak.
Iya, kiasan. Lanjut ya. Biasanya kalau tradisi itu Kak, turun-temurun. Iya benar, tradisi turun-temurun. Dan itu memang harus dihargai. Kalau aspek dinilainya aspek sosial budaya memang harus dihargai. Dicari jalan yang memang paling benar-benar bisa tidak merugikan, tidak tradisi tidak dihilangkan, kegiatan yang harus dilakukan juga tidak terkesampingkan. 12 langsung jawab. A B C D E. B C, ada yang C. Waduh. B. C. C itu apa? Berganti baju mengatakan bahwa sebenarnya itu hal yang mitos saja. Kalau C kita nggak menghargai dong. Kalau C nanti malah buat perselisihan loh. B. Ya, seperti saya bilang tadi ya, sosial budaya itu bagaimana kita cara menghargainya dan tidak merugikan kedua belah pihak. Kalau kita C, takutnya ya ada pihak yang tidak terima, pihak asli. Apa salahnya sih kita ganti baju, gitu kan? Sebagai bentuk harga, nggak merugikan kita juga. Nggak buat kita jadi jago berenang kalau kita pakai baju hijau, enggak kan? Justru malah buat masalah. B. Ya benar. B, jawabannya B. C, C itu tidak baik lah. Kurang tepat. C kurang tepat. Lanjut. 13. C. Ada jawaban lain nggak ya? C atau B? N. Ayo pilih satu dong. Nggak bisa. SKD nggak bisa dipilih dua. Oh, ada Laras, Cia, B. Ada yang E, ayo Okta. Ada ancaman nggak di sini? Apakah terdapat ancaman yang merugikan kita sehingga kita harus melaporkannya kepada pimpinan, kepada polisi, kepada anu? Nggak ada ancaman ya? Ayo, nggak ada ancaman loh. Nggak perlu dong. Tetap menjaga hubungan dong. Kalau bisa kita ubah dengan cara baik-baik, coba aja. Selama ini nggak ada ancaman, berarti nggak ada. Ya benar, jawabannya adalah C. Menolak ajakannya dan menasehatinya. C. Kita paham alasannya kenapa C? Ada pertanyaan? Sudah 45 nih, 15 menit lagi. Kita gas ya. Gas. Gas. Kalau B poinnya berapa? Kalau B poinnya 3. Rendah. Kurang tepat. Kenapa bukan B, Kak? Waduh. Naik lagi ya. Menolak ajakannya dan memberitahu bahaya dan resikonya. Kalau kita memberitahu bahaya dan resikonya, kurang tepatnya mungkin kalau kita bikin seperti itu langsung to the point bahaya dan resikonya kan, entah ada yang tersinggung atau ini terlalu spesifik, terlalu apa ya, ya kurang halus bahaya dan resikonya. Langsung kayak, kamu tuh kenapa sih? Janganlah buat begini. Ini kan bahayanya ini, ininya ini. Dia kan melakukan itu dengan kesadaran dia sebenarnya. Dengan kesadaran dia, alasannya nggak dikasih tahu di soal. Jadi kita harus menasihatnya secara halus sih. Nggak usah ditekankan secara bahaya dan resikonya. Ya. Lanjut. Iya, jawabannya sih. Ya benar. Dia lebih general, otomatis lebih halus dong, lebih halus nggak langsung bahaya dan risikonya. Tadi udah aku bilangkan di awal, selama nggak ada ancaman atau sebuah apa namanya itu, ancaman lah, tegas. C. C.
C, ya benar C, C. Mengecek nomor kursi yang tertera di kaki button, mengecek menduduki kursi, menuliskan kesalahpahaman. Nggak ada permasalahan ya. 14 ini ya. Aspeknya pelayanan publik. Pelan-pelan kita kasih tahu, kita cek, kita pastikan dulu. Benar nggak nih dia di sini? Ada yang salah, kita kasih tahu secara baik-baik. Biar semuanya selesai. Lanjut, 15 soal terakhir. Buat pertemuan kita pada tanggal 9 bulan 4. Salah, tanggal 4 bulan 9. D. Apa D? Apa D? Minta kemenangan tanggal 1 bergeser. Aduh, kurang anu. Seorang pelayan. 13 jawabannya tadi ini C. 14 C. Ada pertanyaan? Meminta penuntut saya lalu bergeser. Nggak ada halus. Oh lanjut. Oke lanjut 15. Akhir. A, B, C, D, E. C. Sorry. Terputus. Sorry, terputus. Di sini memang di Wisma agak-agak jaringannya agak-agak. Semoga lah hari Senin bisa dipasang lupinya. Ada yang C, ada yang D. Oke, saya kasih tahu. Dari antara C dan D ada poin 4 dan poin 5. Mana poin 4, mana poin 5. Mana poin 4, mana poin 5. 14 jawabannya apa? C. C poin 5. Masa sih? Kenapa tuh C poin 5? Kalau kerja sesuai SOP kan cuma bagi kepentingan pelanggan nggak sih? Dalam surat lamaran mengandung kesalahan yang membuat lebih sulit. Anda lebih kurang gesit. Juga bukan cuma. Kalau kerja SOP kan juga bagi kepentingan. Ayo. Hari ini ya, kebaca lagi ya. Hari ini adalah hari pertama Anda di kantor distrik. Kebetulan saat banyak orang ingin berusaha dengan Anda dianggap kurang mampu bekerja dengan tekun. Beberapa data yang dimasukkan dalam Anda mengandung kesalahan yang membuat pelayanan lebih sulit dibandingkan dengan karyawan lain dan Anda juga kurang gesit. Ini kesalahan dia, ini kesalahan di prosedurnya atau orangnya? Prosedurnya atau orangnya? Yo, orangnya. Fix D5. Ya, D5. Ayo, orangnya kan? Kalau C kan standar prosedur. Prosedur itu kayak dia melewati, misalnya harus melewati bagian pemeriksaan, tapi nggak dilewatinya langsung ke dia. Itu kan sesuai prosedur. D berarti ya Kak. Yaps, benar D. Orangnya yang nggak, dia tuh kurang bisa menyesuaikan, kurang bisa. Bukan prosedurnya, bukan masalah prosedurnya.
orangnya, lebih ke orangnya. Ada yang tanyakan. Nanti ada G-Drive nggak Kak? Ada minta aja ke adminnya. Saya sudah store soal sama pemesannya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut tanya jawab tentang kedinasan aja. Gimana? Tinggal 10 menit lagi nih. Oke, terima kasih. Boleh minta jawaban? Boleh, boleh. Nanti minta ke grup, ke kakaknya. Di grup, di tag aja. Setuju gap year atau gimana Kak? Yuk, yuk. Oke, sebentar ya. Stop share screen dulu. Mana stop share screen? Nah, oke lanjut pertanyaan 10 menit yuk. Kita cepet-cepet aja nih. Takut terlambat makan malam saya. Waktu itu skor SKD-nya berapa? Mana dari paling atas dulu ya. Dulu gap year atau gimana Kak? Ya dulu aku gap year. Lulusan tahun 2021. 2021. Waktu itu aku awal daftar stan karena abang saya tahun 2020. Tahun COVID. COVID tahun berapa? 2022. Tahun ini. Tahun ini. Jadi saya coba, tapi ya belum beruntung. Jadi saya coba ke PDN, akhirnya keterima Spill IG Kak. Spill IG Juan Mikael titik 33. Semesta yang paling dilihat banget apa Kak? Paling dilihat Samapta, kalau untuk IPDN ya, Samapta itu poinnya cuma 10%. Paling tinggi SKD 40%. SKD 40%, psikotes 30%, baru apa lagi ya? Ada kok di anunya. Pokoknya antara dua itu ya. Samapta cuma 10%. Dulu waktu itu skor SKD-nya berapa Kak? SKD waktu itu 400 berapa ya? 404 deh kayaknya 14 atau 4 deh. Paling tinggi TKP saya 199 ya. Habis itu TU TWK. Kak, kebiasaan yang nggak pakai kesempatan apa aja? Yang nggak pakai kesempatan, stan sekarang sudah pakai. Sepertinya STIS ya. STIS kayaknya nggak ada kesempatan. Kalau tahun ini, Kak kurang update sih kalau lintasan lain, stan sama PDN nggak update sama Poltekim kan pakai itu. Rata-rata yang asrama tuh pasti pakai. Psikotes sama wawancara. Psikotes sama wawancara ini panjang nih kalau tipsnya nih. Psikotes tuh kamu dituntut untuk menjawab sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan kamu lebihkan, jangan kamu misalnya kamu baik-baik, kamu tunjukkan kamu baik banget, nggak pernah ini, nggak pernah itu, nggak pernah buat kesalahan dong. Poinmu justru jelek. Dan masih banyak lagi. Bisa kasih wawancara. Itu mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Nggak cukup waktunya. IP nanti disebar nggak Kak? Iya, Enggak. IPDN kembali ke daerah masing-masing. Untuk sampai tahun ini ya, sampai kakak sekarang ini infonya masih setelah lulus dikasih ke provinsi masing-masing. Maksimal ngerjain nomor 1 berapa menit? 1 nomor. Maksimal tuh 1 nomor tergantung dibagi. Kalian susahnya di mana? TKP, TIU, atau TWK? Kalau susahnya di TIU, perbanyak alokasi waktu di TIU. Nanti deh kakak kasih lagi pembagian waktunya, ngerjainnya dari mana ke mana. Itu nanti kakak kasih di pertanyaan selanjutnya ya. Kakak susun. IG-nya dong Kak, Juan Mikael titik 33. Kalau mau tanya-tanya seperti itu. Kak, temanku kan tahun depan usia 21 tahun di bulan Februari itu masih kayaknya nggak bisa deh, karena maksimal 21 tahun di bulan Oktober. Iya, 21 tahun di bulan Oktober. Coba kedinasan lain deh, kayaknya ada deh. Kalau nggak salah tuh perhubungan sampai 23 tahun ya kalau nggak salah. Kak, gimana persiapan? Persiapan tuh ikut tryout. Tryout tentunya tryout dikejar kedinasan, ikut terus materi-materinya kan dikasih G-Drive tuh, dikasih rekaman. Asa. Banyak berdoa itu paling pertama. Kita agak cepat ya, 5 menit. Isi apa aja saran kakak gigi kulit ya dong. Tes kesehatan satu itu paling banyak digugurkan di situ selain SKD. Kakak kemarin dari provinsi kakak 500 SKD yang masuk ke tes kesehatan satu tuh cuma 60 orang. Yang lanjut ke psikotes tuh cuma 40, 45 kayaknya. Setelah itu sisa kuota 21 digugurin di Pantufi. Kak, tips dari TKP-nya besar gimana? Jangan ragu-ragu.
Nggak boleh ragu-ragu, latihan soal. Paling sering latihan soal sesuai dengan subtes yang ada. Subtes tahun ini apa? Nah, ini kakak kasih ini kemarin. Coba ditanya ke teman-teman kalian yang tahun ini tes. Soalnya pasti kurang lebih gini. Cuman paling beda subjek, beda objeknya doang. Kak boleh tahu nggak kakak tadi dari kedinasan mana IPDN? Tes kesehatan dan tidak apa kak? Tes kesehatan itu dari gigi, mulut, tes kesehatan satu dari luar. Mulut, gigi, apa namanya ini, kulit. Kalau mau nanti deh ada minta sesi khusus bahas tes kesehatan daftar STAN ya, daftar IPDN ya. Agak jelasin semua rangkaiannya. Bagaimana kalau misal kaki X, ada tuh akal-akalannya tuh kaki X biar nggak terlalu lebar. Kakak enggak, kakak dapat dari teman kakak. SKD kakak berapa? 414. Sama 404 atau 414? 404 kayaknya. Saya tanya apa aja kak, lari, sit up, push up, atau run, pull up pakai orang dalam. Enggak lah bro, saya deg-degan terus nih setiap hari nunggu pengumuman. Siapa bilang orang dalam tidak ada. Masing-masing berapa menit? 1 menit. Semua tes fisiknya 1 menit. Kecuali satu run tuh dihitung tercepat, sama lari 12 menit. SKD 40 apa tuh? Sekolah di sana apakah ada pantuhir semuanya kak? Ada semua pantuhir. Mungkin cuma namanya yang beda. Kayak stand tuh wawancara terakhirnya. Kak, kalau daftar santan tuh lihat dari nilai rapot terakhir ijazah atau gimana kak? Kalau tahun ini kakak kurang update sih. Untuk nilai minimal tuh kayaknya raport deh, rata-rata raport deh. Ya. Sit up pull up saya dapat nilai maksimal. Sit up push up saya dapat nilai maksimal 42. 42 push up, sit up 45, nilai 100. Pull up kakak cuma dapat 10 kayaknya. Nilai 100-nya itu 17. Pull up yang paling susah, kamu harus latih loh. 100 gila. Kalau lagi bawa kurang rapi itu berpengaruh nggak kak? Tergantung nih berpengaruhnya kayak apa. Kurang rapinya kayak apa. Nanti kalau coba di foto ke kakak, kakak bisa nilai dari teman-teman kakak juga ada juga kurang rapi kan. IG-nya kan saya kasih tahu. Tingkat berapa baru masuk tahun ini? Baru aja masuk tahun ini. Angkatan 33 tahun 2022. Kota per provinsi benar, kota per provinsi benar banget. Red soal TIU. Oke, soal TIU kita cerita tentang soal TIU tahun kakak itu penalaran semua. Dan itu wow, nggak ada kamu itu 5 tambah 5 10 nggak ada. Jika jika kelereng dimasukkan ke dalam sebuah tempat, kedua sebuah 3 tempat, kemudian diambil salah satu, peluang kelereng merah biru yang mana? Nah, ada juga yang jika kamu datang ke Pulau Dewata, maka kamu naik pesawat. Jika kamu naik pesawat, maka biaya kamu sekian. Jika kamu naik kapal naik kapal, jika kamu pulang naik kapal dan naik pesawat, kamu pergi ke Kalimantan. Jika maka nah, tuh tiunya tuh penalarannya mind blowing. Nanti deh kakak kasih kalau memang ada sempat kakak kasih tahu tips and triknya jawab soal seperti itu. Bantuinnya gimana? Bantuinnya tuh tes kesehatan, tes samapta, tes kesehatan 2, ronsen dan lain-lain, samapta, sama pengecekan ulang untuk RIKA 1. Kalau di luar SKD mungkin nanti bisa dijadwalkan, mungkin kalau kakak admin juga dibuat sesi khusus kan. Siapa tahu ada untuk tes khusus IPDN ya, khusus IPDN, tes selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan dan lain-lain. Bisa itu, nanti aja, gampang itu. Tips psikotes banyak, sepanjang psikotes nih, tricky. Musik IPDN orang dalam enggak. Musik PDN tahun berapa? 2000 berapa nanti? 2022 tambah berapa? Banyak. 2022 tambah 5 deh, 2027, 2026 mungkin. Banyak banget nih pertanyaan nih. Tahun 2023 SMA aja, SMK juga bisa, kurang tahu deh, belum ada info kalau belum dapat. IG bisa lolos nggak? Bisa. Yang penting nggak mengganggu penampilan. IG apa kak? Ini ya IG ya. IG saya ketik nih dari tadi. Belajar psikotes dari mana? Kakak belajar mandiri online. IPS bisa. Mata manimus maksimal
maksimal minusnya berapa. Minus maksimal itu 1. Mata minusnya maksimal 1. Jika P sama Q benar. Negasi ya kak benar negasi. Senioritas enggak. Senioritas sudah nggak ada deh. Di PDN itu senioritas. Karena pengasuh sudah apa namanya panjang dah ceritanya nih. Nggak sempat kakak ini kamu makan malam. Nanti ya ada waktu selanjutnya ya. Minta minus sudah, teks visi lebih mendebarkan benar-benar begitu banget. Terima kasih. Oke. Jawaban semuanya namanya. Oke ya, sudahlah ya, cukup kali ya. Oke, makasih. Minimal tinggi badan cewek 160, cowok 165. Makasih Kak Juara, makasih. Ya, sama-sama. Thank you. Sampai ketemu nanti di next pertemuan selanjutnya kalau memang kita ditakdirkan untuk bertemu. Asik. Sip. Oke ya, terima kasih banyak ya kawan-kawan. Saya izin leave. Tetap semangat. Kalau bisa butuh sharing atau apa ada IG-nya, silakan mau curhat. Tapi kayaknya agak slow respon karena tingkat 1 itu banyak kegiatan. Kegiatannya mantap. Ya, sehat selalu Kak, sehat juga Mutia. Oke, terima kasih semua. Saya izin pamit. Selamat malam. Terima kasih buat juga kakak-kakak. Siap. Siap. Kita